Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan dulu, nama saya adalah Leni Agustianingsih. Di sini saya akan memberikan beberapa materi untuk adik-adik sekalian. Nah, kira-kira materi apa yang akan saya sampaikan ya? Oke, materi saya pada pagi hari ini yaitu mengenai tata surya. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar apa itu tata surya ya? Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tata surya sih. Oke, tata surya itu tersendiri adalah kumpulan bintang atau yang biasa kita sebut dengan matahari. Nah, atau benda langit dengan gravitasinya. Atau lebih simpelnya deh, kita sebutnya aja benda-benda yang ada di langit. Oke, sampai sini adik-adik paham ya mengenai apa itu tata surya. Oke, gambar tata surya itu seperti ini kira-kira. Iya, di sini ada matahari, lalu ada planet-planet yang mengitarinya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai apa saja planet-planet yang ada di tata surya. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai matahari. Oke, jelas adik-adik semua tahu matahari ya bentuknya seperti apa. Tapi kali ini kita akan membahas sekilas-sekilas saja. Saya akan menjelaskan mengenai matahari itu ada atau biasa disebut surya adalah bintang di pusat tata surya. Jadi dia ini pusatnya di tata surya nih. Oke, dia bersinar dari pagi sampai sore hari. Oke, bentuknya itu nyaris bulat. Oke, yang terdiri dari plasma panas dan bercampur dengan medan magnet. Oke, berapa sih kira-kira diameter dari matahari itu ya? Oke, matahari berdiameter sekitar 1.392.684 km. Wow, kira-kira 109 kali diameter bumi. Wow, besar sekali ya. Oke, dan masanya itu mewakili kurang lebih dari 98,86% massa total di tata surya. Wow, besar sekali ya. Oke, suhu permukaan dia itu yaitu 577,8 K. Wow, panas ya. Dengan massa 1989 kg. Wow. Usianya kira-kira berapa sih usia matahari? Apa adik-adik tahu? Oke, usia matahari kira-kira yaitu 4.603 miliar tahun loh. Wow, lama sekali ya. Kita akan membahas mengenai planet selanjutnya, yaitu planet Merkurius. Nah, ini nih gambar dari planet Merkurius. Tahu nggak sih adik-adik, kalau planet Merkurius itu adalah planet terkecil di tata surya. Sekaligus, dia adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Wow. Periode revolusi dari planet ini merupakan yang terpendek loh dari semua planet. Wow, berapa sih ya kira-kira masa planetnya itu gitu? Revolusinya berapa ya gitu? Oke, planet ini dengan masa periode revolusi hanya 87,79 hari loh adik-adik. Yang paling pendek di tata surya. Oke, planet ini dinamai menurut nama dewa Merkurius. Wow, apa itu ya? Dia itu adalah sang pembawa pesan dewa dalam mitologi Romawi. Oke, kira-kira kan di
terdekat ya dengan matahari. Berapa sih ya jaraknya? Oke, jarak dari matahari yaitu 57,91 juta kilometer. Wow, dekat ya. Kalau dari planet-planet lain, dengan luas permukaannya berapa ya luas permukaan Merkurius kira-kira? Permukaan Merkurius itu 74,8 juta kilometer persegi dengan rata-rata radiusnya 2.439,70 kilometer. Lama satu hari berapa ya di sana? Oke, lamanya adalah 58 hari, 15 jam dan 30 menit. Ini mengenai planet Merkurius. Baik, saya akan memberitahu adik-adik nih beberapa fakta mengenai planet Merkurius. Oke. Yang awalnya tadi kita menyebutkan bahwa Merkurius itu adalah planet terkecil di tata surya. Itu adalah salah satu fakta bahwa yaitu Merkurius adalah planet yang terkecil di tata surya. Yang kedua apa ya? Planet Merkurius ini menjadi salah satu planet yang gak memiliki satelit loh. Wow, fakta menarik baru ya. Lalu dia itu memiliki atmosfer yang paling tipis dari planet lain. Wah, oke, mungkin itu fakta mengenai Merkurius sedikit ya. Lalu kita akan membahas planet selanjutnya nih. Apa ya planet selanjutnya? Penasaran? Oke, kita akan melanjutkan ke planet selanjutnya. Oke nih adik-adik, kita akan membahas planet selanjutnya ya. Penasaran gak sih adik-adik planet apa ya yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, planet selanjutnya adalah Venus nih adik-adik. Nah, Venus itu adalah planet kedua yang terdekat dengan matahari setelah Merkurius. Oke, planet ini mengorbit matahari kira-kira selama 224,7 hari. Wah, oke, planet Venus ini tidak memiliki satelit juga dan dinamai dengan nama dari Dewi Cinta dan kecantikan di mitologi Romawi nih. Aduh, fakta baru ya adik-adik. Kira-kira jaraknya berapa sih dari matahari ya? Jarak dari matahari berkisar 108,2 juta kilometer. Lumayan jauh ya. Dengan luas permukaannya 460,2 juta kilometer persegi. Lama satu hari di Venus ini berapa ya kira-kira? Oke, lamanya yaitu 116 hari, 18 jam dan 0 menit. Oke adik-adik, dengan radius rata-ratanya berapa ya kira-kira? Radius rata-rata dari planet Venus yaitu 6,051,8 kilometernya adik-adik. Wow, rupanya seperti itu ya planet Venus. Oke, kita sudah membahas 3 planet ya. Kita akan melanjutkan ke planet yang selanjutnya nih. Baik adik-adik, kali ini juga kita akan membahas mengenai planet selanjutnya apa ya? Kira-kira planet selanjutnya adik-adik tahu nggak sih? Oke, planet selanjutnya adalah Bumi. Wow, nggak asing ya planet ini. Kenapa ya nggak asing nih? Oke, karena planet ini tempat kita tinggal. Sekarang ini kita berada di planet Bumi. Oke, planet Bumi itu adalah planet ketiga nih yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet di tata surya. Wow, hebat ya kita tinggal loh di Bumi. Oke, Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi disebut dengan dunia atau planet biru. Mengapa ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masanya nih. Berapa sih kira-kira masa dari Bumi itu ya? Penasaran gak sih? Oke, saya akan menjelaskan mengenai masanya. Masanya yaitu 5.972 24 kg. Wow, berat ya. Dengan usia berapa sih kira-kira usia Bumi? Adik-adik tahu nggak sih berapa ya kira-kira usia Bumi saat ini?
Usia bumi adalah 4.543 miliar tahun. Lama ya. Oke. Karena bumi sudah ada dari zaman dahulu, sebelum akhirnya kita meninggali bumi nih. Dengan jarak dari matahari berapa sih kira-kira jaraknya? Jaraknya adalah 149,6 juta kilometer. Jauh ya. Tapi kita merasakan pantulan matahari, kita merasakan panas matahari karena sinar matahari tersebut. Oke, dengan gravitasi berkisar 987 m per s kuadrat. Wow, besar juga gravitasinya ya. Makanya kita bisa berdiri tegak di bumi dengan adanya daya gravitasi tersebut. Adanya buah jatuh ke bawah. Fakta bahwa buah jatuh ke bawah itu juga karena gravitasi bumi loh. Adik-adik pasti sudah tahu ya, karena sudah dipelajari mungkin. Dengan populasi manusia itu 7.674 miliar. Ini nih fakta bahwa pada tahun 2019 ya. Sekarang pada tahun 2021 pasti akan bertambah lagi. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan membahas mengenai planet selanjutnya. Oke nih adik-adik, kita akan membahas planet selanjutnya nih. Kira-kira apa ya? Planet selanjutnya adalah planet Mars. Oke, planet Mars nih gambarnya dari planet Mars. Wow, warnanya aja sudah menunjukkan bahwa warnanya sedikit kemerah-merahan ya. Oke, planet Mars ini adalah planet yang terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari nama dewa Romawi loh. Wow, dewa perang Romawi. Menarik ya. Planet ini juga sering dijuluki sebagai planet merah. Mengapa? Seperti yang disebut tadi. Planet ini sedikit kemerah-merahan warnanya. Oke, dari jauh nih nampaknya sedikit kemerah-merahan. Oke, ini disebabkan kenapa ya planet ini? Karena disebabkan oleh keberadaan besi atau oksida di permukaan planet Mars ini. Wow, fakta menarik lagi ya adik-adik. Berapa ya kira-kira jarak planet Mars dengan matahari? Oke, jaraknya berkisar 2.227,9 juta kilometer. Wow, jauh ya kira-kira. Planet Mars ini luas permukaannya yaitu 144,8 juta kilometer persegi. Dengan lama satu hari di planet Mars ini yaitu 1 hari 0 jam 37 menit. Dengan radius rata-rata yaitu 3,389,5 kilometer. Oke, gravitasinya berapa ya kira-kira planet ini? Planet Mars memiliki gravitasi berkisar 3,721 m per s kuadrat. Oke, dengan ketinggian skala atmosfer Mars diperkirakan sekitar 10,8 km, yang lebih tinggi dari bumi 6 meter kilometer. Oke, lebih tinggi dari bumi 6, kilometer ya. Karena gravitasi di permukaan Mars ini hanya 38% dari bumi, jadi atmosfer Mars terdiri dari 95 karbon dioksida dengan 3% nitrogen dan 1,6 argon, serta mengandung jejak oksigen dan air. Wow, di Mars ada air loh. Oke nih adik-adik, semoga adik-adik nggak bosen ya belajar mengenai tata surya. Oke, planet yang akan kita bahas selanjutnya adalah ini dia, planet Jupiter atau biasa disebut dengan planet Jupiter nih. Nah, planet ini merupakan planet kelima dari matahari. Dengan planet ini merupakan planet terbesar di tata surya. Wow, menarik ya. Oke, Jupiter merupakan raksasa gas. Kenapa ya? Dengan massa per 1000 massa matahari dan
2,5 kali jumlah massa semua planet. Wow, planet ini besar banget ya. Tidak aja hanya ukurannya, namun juga massanya begitu. Jupiter itu terdiri dari hidrogen dan helium. Oke, seperempat massa Jupiter merupakan helium, walaupun jumlahnya hanya 10 komposisi Jupiter. Planet ini mungkin memiliki inti batu yang terdiri dari unsur-unsur berat nih adik-adik. Namun tidak hanya memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa dan gas lainnya. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini adik-adik paham atau tidak ya kira-kira. Saya akan melanjutkan nih mengenai planet-planet. Nggak banyak lagi kok, sedikit lagi ya. Planet selanjutnya yaitu ini dia, apa ya ini kira-kira? Kira-kira planet ini adalah planet Saturnus. Planet ini adalah planet ke-6 dari matahari. Planet ini nih merupakan planet terbesar kedua loh di tata surya setelah Jupiter tadi. Oke, Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata 9 kali radius rata-rata bumi nih. Oke, jaraknya kira-kira dari matahari berapa ya? Penasaran kan? Jaraknya yaitu 1,434 miliar kilometer. Dengan luas permukaannya berapa ya? 42,7 miliar kilometer nih. Oke adik-adik, radius rata-rata dari planet Saturnus adalah 58.232 kilometer. Dengan lama satu hari di planet Saturnus ini 0 hari, 10 jam, dan 42 menit. Saturnus juga memiliki jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari ya, atau setara dengan 90,5 kali jarak bumi ke matahari. Beberapa di antara satelit nih yang dimiliki oleh planet Saturnus apa aja ya? Dia adalah Titan, Mimas, Enceladus, lalu Thais, Dione, Rhea, Hyperion, dan masih banyak nih adik-adik. Planet selanjutnya yaitu planet Uranus. Wow, menarik ya namanya. Planet Uranus adalah planet ke-7 dari matahari nih adik-adik. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Wow, besar juga ya. Uranus merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani. Yang lainnya Romawi tadi ya. Oke, dari versi latinisasi dengan nama Dewi Langit Yunani yaitu Ouranos. Wow. Lalu kira-kira jarak matahari lagi. Lalu kira-kira jarak Uranus dari matahari itu berapa ya? Penasaran? Atau ada yang tahu? Oke, jaraknya yaitu 2,871 miliar kilometer nih dari matahari. Lumayan jauh ya. Wow, jauh sih bisa dibilang, bukan lumayan lagi. Luas permukaannya yaitu 8.083 miliar kilometer persegi. Ditemukan pada tahun berapa ya kira-kira? Tahu nggak sih? Uranus itu ditemukan pada tahun berapa? Oke, Uranus ditemukan pada 13 Maret 1781 dengan rata-rata radiusnya 25,362 km. Oke. Ya capek ya mungkin adik-adik. Kita akan bergegas ke planet selanjutnya. Oke nih adik-adik, kita berada di segmen terakhir, yaitu pada planet Neptunus. Oke, planet Neptunus merupakan planet terjauh nih jika ditinjau dari matahari, karena dia di urutan terakhir ya. Planet ini dinamai dari dewa laut Romawi. Oh, fakta baru ya. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar
Ketiga, berdasarkan masanya. Oke, massa Neptunus berkisar 17 kali lebih besar daripada bumi. Bayangkan nih, 17 kali loh lebih besar dari bumi. Dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Oke. Dengan radius rata-rata 24,622 km. Lalu, lama satu hari di planet ini berapa ya kira-kira? Lamanya yaitu 0 hari, 16 jam 6 menit. Planet Neptunus mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari nih. Waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Lama ya. Oke, planet Neptunus juga memiliki diameter berkisar 49,224 km. Rata-rata suhu di planet Neptunus yaitu minus 14 derajat Celcius. Oke. Atmosfer Neptunus terdiri dari helium dan hidrogen. Selain itu, atmosfer Neptunus juga terdiri dari metana, amonia, lalu air dan es. Kandungan metana dalam atmosfer lah yang membuat planet ini berwarna biru. Wah, menarik ya. Dilihat dari gambarnya juga planet ini berwarna biru. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik dalam pembelajaran ini sedikit membosankan pembelajarannya. Semoga tidak ya. Pembelajaran kali ini mungkin hanya sampai di sini. Banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, tapi semoga ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya akhiri, kurang dan lebih saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di kesempatan lain lagi. Bye-bye.